Masyarakat Kota Yogyakarta yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami di Perpustakaan Kota Yogyakarta kumpul-kumpul nih untuk membahas mengenai masalah serba-serbi literasi, khususnya di generasi Gen Z dan Alpha yang lucunya pembahasnya tentu bukan berasal dari generasi itu. Pada pagi hari ini kita menghadirkan yang kita akrab memanggilnya dengan Bu Novi dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian juga ada Pak Nur, ya kita mau dipanggil Pak atau Mas atau Bang? Manut saja. Manut saja, oke. Pak Nur dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Gen Z dan generasi Alpha merayakan literasi di tengah keadaan atau situasi atau suasana di mana teknologi informasi itu menguasai segenap sendi kehidupan kita. Oke, kita langsung saja kepada Bu Novi nih. Bagaimana sih kita mendefinisikan generasi Gen Z dan generasi Alpha? Ya, terima kasih Mas Nyoto ya. Mohon izin Pak Nur. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan generasi Z dan generasi Alpha ya. Sebelumnya karena saya adalah generasi X gitu ya. Sudah mengalami perubahan generasi yang luar biasa banyak dan mungkin kita harus mempelajari banyak hal terkait dengan mereka dan bagaimana kita harus belajar dengan teman-teman anak-anak ya mungkin ya. Anak-anak di generasi milenial dulu mungkin ya. Kalau Mas mungkin milenial kah? Milenial ya. Kalau kita berbicara milenial ini masih percaya nih ngomongin googling. Nah, googling itu di zaman saya bahkan mungkin belum terlalu ada gitu ya. Tapi saya mengalami nih teman-teman ternyata oh ada googling ya gitu ya. Kita nyebutnya begitu. Jadi mencari informasi menggunakan sumber-sumber buku, kemudian internet dan membacanya dengan secara lebih panjang gitu. Kita sampai pada titik benar nggak ya? Mengevaluasinya itu beneran. Itu untuk orang-orang milenial. Sehingga mungkin orang-orang zaman yang Z itu akan berpikir bahwa oh, ini kelamaan sih mikirnya gitu ya. Karena untuk anak-anak generasi Z itu mereka cenderung pada informasi yang serba cepat begitu ya. Jadi mereka membutuhkan informasi yang begitu search gitu ya, ada infografis dan lain sebagainya yang mereka bisa dengan mudah membaca itu. Sementara itu perlu dibaca lebih seksama oleh generasi milenial dan sebelumnya begitu ya. Tapi ketika anak generasi Z ngelihat itu tuh mudah banget. Beda lagi dengan Alpha yang apa-apa itu voice gitu. Jadi kalau saya gitu ya mencari informasi cek-ceknya begini, lama. Generasi milenial mungkin mereka googling sudah lebih cepat. Generasi ini sumber informasinya Instagram dan lain sebagainya. Kalau anak gen yang terbaru itu mereka sudah voice note, gitu ya. Jadi mereka melihat mencarinya voice note, kemudian mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya yang lebih kuat sih di situ ya. Jadi bagaimana kemudian kita mensikapi mereka gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus mencari tahu sebenarnya anak ini dimasuk di generasi berbagai apa dan kemudian kita harus melakukan apa untuk membuat mereka literate. Ngetritnya itu ya. Betul, perbedaan. Oke. Memang untuk nge-treat mereka tuh tiap generasi itu beda ya. Karena masanya berbeda, keadaannya berbeda, tantangannya berbeda. Nah, kalau dari pemerintah nih, Pak Nur, kira-kira gimana sih pemerintah menanggapi fenomena generasi Z dan generasi Alpha ketika merayakan literasi mereka dengan teknologi informasi yang ada sekarang? Oke, jadi kalau bicara generasi, mungkin saya masuk generasi milenial ya. Karena lahiran tahun 83. Iya. Anak pertama dan kedua saya itu masuk generasi Z. Karena lahir tahun 2008 dan 2010. Sedangkan putri saya yang ketiga itu masuk yang Alpha. Jadi ibaratnya kalau dulu saya kenal HP, itu mungkin baru tahun 2002 ya. Itu aja hanya untuk nelpon dan untuk SMS gitu ya. Kemudian anak saya yang pertama dan kedua, waktu kecil biasanya hanya nonton TV gitu ya. Karena biasanya tiap pagi itu mesti ada siaran
TV anak-anak. Nah, kemudian kalau yang anak nomor 3 ini sudah handphone. Jadi setiap hari mesti cekelannya handphone begitu ya. Dan ini adalah sebuah ya kemajuan sebuah teknologi yang kemudian kalau ibu ini kan tetap, tapi yang dihadapi itu kan beda-beda. Begitu. Nah, sedangkan kita di pemerintah Kota Yogyakarta ini kan apa ya majemuk ya, banyak ya, begitu ya, lebih luas begitu ya, sehingga memang ketika kita memfasilitasi perpustakaan kota ini itu kan juga harus sesuai dengan zamannya begitu ya, sesuai dengan zamannya. Ketika kemarin kebetulan 2 minggu lalu kemarin ada pekan festival literasi begitu ya, saya datang ke sini kemudian wawancara ke beberapa pengunjung itu, Mbak, kenapa betah di sini? Ngirit. Pertama ngirit gitu ya. Yang kedua, saya bisa request buku. Jadi misalkan tadi mungkin Mas Nyoto bilang, oh yang viral nih, ada film ini referensinya buku ini. Tepat sekali. Kan? Nah, kemudian di sini ada. Nah, kemudian ada film lagi, apa referensinya novel ini ya. Kemudian request ke perpustakaan. Besok bisa request buku ini. Nah, sehingga inilah yang membuat anak-anak bisa betah di sini. Ya, terutama kemarin ada pelajar, mahasiswa, mereka betah di sini. Karena daripada mereka ke kafe, ya ini mungkin levelnya agak beda ya. Yang level ngirit bisa jadi memang di perpustakaan, yang agak menengah itu ke kafe. Meskipun ya terkadang ada beberapa kafe yang mengeluh ya Bu. Mereka hanya datang satu cangkir kopi ya begitu ya. Saya banget. Kemudian mereka berlama-lama, bahkan ya mohon maaf ya mungkin sampai dini hari begitu ya. Karena sekarang kafe-kafe itu kan sampai jam 3 jam 4 bukanya begitu ya. Nah, kemudian ini memang perlu diwadahi ya. Kita yakin dukungan DPRD terhadap perpustakaan kota ini mudah-mudahan pelajar mahasiswa itu bisa betah di perpustakaan, gitu ya, gitu. Betah di perpustakaan, ya dengan fasilitas AC gitu yang cukup dingin, gitu ya, ya minum gratis ya, minum gratis. Kalau ke kantin ya angkringannya murah, begitu ya. Kemudian suasana Kota Baru ini kan suasana yang kolonial abis. Kota Baru yang kota lama. Kota lama ya. Kota Baru yang kota lama, sehingga ketika pergi ke perpustakaan kota ini kan menjadi sesuatu yang saya ada sesuatu yang istimewa, suasananya berbeda, sehingga beberapa generasi pun ya terutama generasi Z, generasi Alpha itu ya menjadi teradaptasi dengan situasi seperti ini. Gitu. Iya. Luar biasa memang dukungan pemerintah Kota Yogyakarta terhadap perpustakaan kota. Ya, saya sendiri merasakan bagaimana perpustakaan kota semakin lama semakin baik, semakin lama semakin bisa memberi kenyamanan dan keamanan bagi para warga Kota Yogyakarta. Baik, Bu Novi, generasi Z dan Alpha ini tantangan terbesar kita untuk nge-treat mereka dalam hal pencarian informasi itu apaan sih? Kira-kira ya? Atau mungkin nggak kira-kira, emang sebenarnya tantangannya itu gitu? Literasi digital kalau menurut saya ya, untuk generasi Z. Karena yang mereka lihat itu kan memang semuanya sudah digital ya. Jadi misalnya mereka itu kan mencari informasi lebih kepada YouTube. Misalnya salah satunya YouTube. Nah, informasi di YouTube itu sering nih ketika ada di Instagram berubah menjadi potongan-potongan yang untuk utuh. kepentingan tertentu gitu ya, menjadi betul. tidak utuh informasinya dan kadang-kadang menyesatkan gitu ya. Dan ketika generasi Z itu adalah generasi yang dalam tanda kutip instan mempercayai dengan lebih cepat informasi-informasi yang cepat itu. Jadi mereka itu kan scroll ya modelnya, scroll kemudian dapat informasi ini nggak kemudian coba cross check ke sumber informasi yang lain gitu. Ini perlu kemudian
adanya pengetahuan tentang literasi digital. Bagaimana kemudian mereka menyaring informasi dengan lebih benar, kemudian memilih informasi yang lebih benar, mencari sumber-sumber informasi yang lebih tepat ada di mana, itu untuk kemudian menyimpulkan bahwa informasi yang paling tepat itu apa, gitu ya. Itu yang untuk generasi yang ini Z ya. Kalau untuk generasi Alpha, mungkin seperti Pak Nur ya, anak saya yang nomor 3 nih, itu juga di Alpha gitu ya. Jadi memang ada perbedaan tipikal gitu ya. Dan memang mereka itu lebih pada gamifikasi kalau kita bilang apa ya. Permainan itu adalah tempat belajar begitu. Jadi membalut sesuatu dengan bermain itu akan membuat mereka kemudian lebih mudah mempelajari sesuatu. Gitu ya. Jadi ketika misalnya orang seperti saya dan Pak Nur gitu ya, melihat anak main game itu kayak nge-game mulu ya. Padahal gitu ya, di balik game-game, tapi itu juga harus ada literasinya juga kan. Di balik game-game itu misalnya Roblox deh gitu ya. Permainan strategi yang luar biasa yang mungkin orang tidak akan bisa berpikir cepat ketika nggak pernah main Roblox gitu. Istilahnya apa ya? Misalnya dia secara bahwa kalau kayak gini harus begini itu bisa terjadi untuk mereka yang memang pemain gitu ya, pemain game gitu, gamer gitu. Dan itu yang mungkin perlu kita pahami bersama. Jadi bagaimana kemudian kita menyediakan mungkin ya informasi-informasi ataupun pembelajaran menggunakan game untuk anak-anak yang generasi Alpha. Kalau saya, meskipun kita tidak boleh mengesampingkan ya, tetap bahwa buku itu tetap harus ada karena mereka juga perlu belajar itu. Tapi bagaimana masing-masing anak belajar, bagaimana masing-masing itu menjadi literate, itu kita harus menyesuaikan kepada kitanya juga. Gak mesti juga loh generasi Alpha itu kemudian tidak suka buku, tidak. Beberapa dari mereka ketika dididik oleh orang-orang yang memang orang tuanya book addict gitu ya. Kemudian dari kecil memang harus membaca buku dan mungkin ada beberapa orang tua yang memang no TV, no gadget gitu-gitu ya. Dan itu tergantung kebijakan masing-masing. Hanya saja memang kita perlu kemudian melihat bahwa masing-masing orang punya tantangan dan itu bukan tanggung jawab kita saja orang perpustakaan gitu ya. Tapi orang tua menjadi penanggung jawab utama. Jadi kita tantangan utamanya ya bekerja sama dengan orang tua tentu saja. Iya, luar biasa. Oke, Pak Nur, sebagai orang tua ya, apakah menjadi concern bagi pemerintah Kota Yogyakarta bagaimana agar para orang tua di kota itu juga turut membersamai putra-putrinya ketika mengakses media sosial misalnya atau teknologi informasi? Oke, jadi saya kebetulan pernah ke Jakarta, di Jalan Jaksa itu kan banyak kuliner ya. Oh iya. Nah, sayangnya itu kan ada yang menjual buku-buku ya, meskipun kita tahu bukunya itu buku bacakan gitu ya. Karena nunggu lama, dia juga nunggu lama, ya akhirnya tak belilah. Satu, terpaksa itu ya. Kemudian saya taruh di rumah buku itu, novel itu. Kok tahu-tahu nggak ada nih di rumah nih. Ternyata dibaca anak saya. Duh, kurang berkah nih. Bagus nggak bukunya? Bagus. Mau cari yang lain lagi nggak? Mau. Ya. Akhirnya yang lain itu saya belinya yang asli. Dan ternyata sampai sekarang sudah satu bendel itu, buku Tereli itu kan. Wah, cepet banget ini nggak. Kadang sehari saja selesai begitu ya. Padahal kita kadang baca aja hanya apa ya, waktu luang kita gitu, ibaratnya seperti itu. Sehingga memang itu tadi ketika ada belum pernah mungkin interaksi dengan perpustakaan Kota Yogyakarta, ya akhirnya buku itu kan harus kita usahakan sendiri gitu ya. Kita harus beli sendiri, saya harus membelikan ya. Kadang betul anak saya itu di pondok, sehingga sebulan sekali pulang kan, mau beli buku apa ini kan begitu. Tapi ketika perpustakaan kota ini sudah bisa memfasilitasi, saya yakin komplit ya. Buku Insya Allah. Selalu berusaha dibikin komplit. Buku Tereli komplit, kemudian beberapa novel-novel yang saya yakin ya remaja-remaja, pelajar itu kan cukup apa ya, ya senangnya di situ ya. Ketika kita lihat di beberapa toko buku begitu ya. Kalau dulu itu kan kita mungkin zaman saya dulu
pertama kali ke toko sebelah ini, saya itu dulu naik sepeda kelas 4 SD, itu hanya mau ke Gramedia ini beli buku Kung Fu Boy sama Dragon Ball. Waduh. Iya, iya. Nah, dulu itu karena setiap bulan keluarnya, sehingga siapa yang jatahnya mau pergi ke sana untuk beli begitu ya. Dan kemudian sekarang literasinya mungkin sudah beda, rata-rata novel yang kemudian banyak dicari ya. Karena ketika kita ya itu tadi pergi ke toko buku, oh banyaknya kok sekarang novel ya. Begitu. Ya ini yang disukai mungkin generasi yang ada di Alpha dan Z ini. Meskipun saya juga kemarin pinjem ini di Perpustakaan Kota Jogja. Kebetulan kemarin ada Muhammadiyah Corner. Iya. Nah, ini kayaknya menjadi yang pertama ini. Yang pertama. Buku begitu baru ya. juga seperti itu. Buku baru juga. Sehingga ya kalau kita tadi Ibu Novi bilang, ya sekarang kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di Instagram itu kan versi potongan gitu ya. Nah, mungkin ketika bicara tentang buku ini ya potongannya saja. Tapi ketika kita mau melihat yang utuh ya kita harus memang benar-benar membaca buku ini gitu ya. Buku ini menggambarkan cerita dari tahun 1910 sampai tahun 2010 penggambarannya secara utuh. Meskipun ya itu tadi bisa jadi di TikTok ada versi yang lain, di Instagram ada versi yang lain begitu. Oke, wah bagus banget. Bu Novi, tadi Pak Nur membahas tentang TikTok, Instagram, kemudian juga sekarang ada YouTube, belum lagi yang nanti yang di Twitter. Sebenarnya nggak apa-apa atau apa-apa sih ngakses informasi di situ? Nggak apa-apa, boleh, silahkan. Dan itu menjadi sarana utama sebenarnya zaman sekarang untuk kita membuat masyarakat lebih literate begitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya tadi membahas buku ya, iya itu harus kita lakukan. Kita mau promosi buku, yang paling pas sekarang itu adalah dengan membedah buku melalui podcast misalnya gitu ya. Kemudian shortnya aja yang kita ambil, kemudian kita post di reelsnya Instagram misalnya. Kan orang tertarik nih sebentar kan, nyekrolnya memang sebentar. Bayangin kalau mereka harus mendengarkan cerita satu buku selama 1 jam gitu ya. Mungkin belum lagi tertarik. Tapi dengan potongan reels yang mungkin hanya berapa detik begitu, mentok berapa sih, 15 detik, 30 detik mungkin ya. Kemudian ada pokok bahasan sedikit terkait dengan buku. Itu salah satu cara yang menurut saya paling efektif memang untuk mempromosikan buku ini tentang apa gitu ya. Dan itu kami lakukan di tempat kami ya. Jadi memang kami juga punya podcast begitu. Kemudian buku mana nih yang harus kita bahas begitu ya. Masing-masing pustakawan harus nge-share terkait buku yang memang kita mau baca gitu. Kemudian kita share. Buku itu harus ada di perpus kita juga. Dan itu benar. Jadi setelah itu buku itu laris gitu ya. Buku itu langsung dicari gitu. Dan luar biasa karena membahasnya, si pembahas tentu saja membahas buku itu kan kita minta untuk misalnya nanti Mas Nyoto paling suka buku apa nih gitu ya. Iya, kemudian misalnya kemudian Mas akan bercerita tentang sejarah. Itu kan pasti Nyoto banget nih yang cerita gitu ya. Istilahnya mendalami banget. Artinya ketika ngomong itu akan kemudian membuat orang sangat tertarik dengan buku itu, kemudian meminjam gitu ya. Salah satu contohnya, dan itu dari Reels yang sebenarnya ketika Reels itu ada jadi kemudian ada YouTube-nya yang lebih panjang versinya. Lebih panjang lagi versinya adalah bukunya gitu ya. Jadi orang mau lebih suka yang mana nih? Kalau memang dia hanya berhenti, oh iya deh saya mau baca nih, tapi ngelihat buku setebal ini mungkin saya mendengarkan deh informasi dari yang 30 menit tadi misalnya seperti itu. Yang saya sampaikan saat itu adalah bukunya Eko Kurniawan gitu ya, yang Cinta Itu Luka. Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Cantik itu luka. Cantik itu luka. Nah, sudah pernah baca. Ya itu. Jadi teman-teman di kampus juga membahas beberapa buku yang terkait itu. Dosen-dosen juga bisa membahas itu, mahasiswa juga. Jadi kita memang kemudian ada misalnya mahasiswa, kamu inspirasi buku apa sih? Kenapa gitu ya? Kita posting di dalam satu lembar di Instagram gitu ya, Book of the Month atau apa dan lain sebagainya. Dan itu memang itu tadi, buku itu jelas ada di perpustakaan kita dan orang akan tertarik. Cocok sih. Dan Cantik Itu Luka di perpustakaan kota jarang pulang, Pak. Jarang pulang.
Dan yang nunggu nggak pulang-pulang Mas, iya jarang pulang. Dan ditambah Pulang jadi langsung 2, diambil ya. baru balik udah dicium, pinjam, nah kayak gitu. Harus baca Pak. Oke, Pak Nur, apa sih strategi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan literasi digital tadi di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta bagi warga Kota Yogyakarta? Oke, jadi mungkin nyambung Bu Novi tadi ya, misalkan semua itu butuh viral dulu, Zaman sekarang banget ya. baru kemudian dicari sumbernya. Misalkan kemarin meninggalnya Raja Keraton Solo gitu ya, kemudian orang baru tahu, oh dulu tuh sejarahnya ada perjanjian Giyanti, sebelumnya ada apa lagi, baru mereka lihat di itu tadi di TikTok, di Instagram, akhirnya kan yang versi utuhnya ya ada di buku tadi. Saya yakin di perpustakaan kota juga banyak ya, buku Babat Bumi Mataram juga ada, dan itu versi lengkapnya. Ya meskipun ya itu tadi tergantung nanti siapa yang mengunggah kan. Betul, Nah, betul. meskipun. Tapi itu menjadi lecutan ya, bahwa dengan ada suatu kasus maka orang akan mencari referensinya begitu. Sama dengan ketika mahasiswa dengan pelajar, ketika ada sesuatu yang viral gitu ya, otomatis mereka kemudian akan mencari-cari, oh ini sumbernya dari novel ini ya, oh ini sumbernya dari buku ini ya. Nah, sehingga otomatis ini menjadi peran dari Perpustakaan Kota Yogyakarta untuk membuat konten-konten ya. Oh ternyata misalkan di perpustakaan kota ini ada buku yang mungkin kurang banyak diminati. Nah, kemudian bisa dibuat kontennya, dibuat TikToknya. Ini loh ada cerita kayak gini. Nah, kemudian nanti responnya seperti apa? Kalau misalkan kemudian responnya, oh ternyata buku itu jadi dipinjem. Nah ini berarti kan ada keberhasilan begitu ya, semacam itu. Iya. Emang sih biasanya kayak gitu, jadi mempromosikan buku sesuai dengan yang lagi rame nih apa gitu. Jadi kemudian Kalau yang jadi lagi rame itu biasa, tapi kalau yang lagi sepi, nah ini yang luar biasa Kemudian ini. jadi rame ya. itu tantangannya. Gimana sih Bu Novi biar apa nih misal buku yang lagi sepi terus biar rame gitu gimana sih? Kalau di kami ya mungkin jadi kalau ini mungkin di level perguruan tinggi ya, mungkin sedikit sharing. Jadi misalnya terkait dengan ChatGPT nih, misalnya yang kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin literasi ya, ini kan anak-anak zaman sekarang banget. Bagaimana AI ini seperti menguasai begitu ya. Kemudian banyak nih yang ini pembodohan dan lain sebagainya gitu ya. Padahal ini perkembangan teknologi yang memang ada nih, nggak bisa kita sangkal lagi gitu ya. Ketika kemarin viral ya ada di Instagram, kebetulan lewat di Instagram saya ada yang marah-marah karena mahasiswanya menggunakan ChatGPT semua. Siapa nih yang perlu diedukasi akhirnya, begitu ya? Karena adanya AI ini adalah perkembangan teknologi ini ya perlu kita yang mengadaptasi. Kemudian bagaimana kita menjaga etika dari para pengguna informasi ini sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita menyelamatkan sumber informasi ini, membuat viral, memviralkan sumber informasi yang misalnya bukan buku tadi ya. Tapi ini untuk menjembatani bahwa perkembangan teknologi yang luar biasa ini, kalau kemudian kita bilang bahwa nggak boleh dipakai, nggak juga gitu. Tapi ada etika ketika kita kemudian menggunakan itu. Jadi terkait dengan misalnya memviralkannya seperti apa gitu ya. Saya sepakat menggunakan cara yang tepat kepada orang yang tepat, begitu. Artinya ketika kita bicaranya nanti kita mau mensosialisasikan kepada generasi X misalnya ya, Facebook masih menjadi pilihan yang paling tepat sih karena mereka pengguna Facebook begitu ya. Kemudian bahasanya ya bahasa-bahasa orang umuran begitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke anak-anak yang kemudian pemakai Instagram, captionnya pasti akan berbeda begitu. Dan caption itu kalau masuk di Facebook mungkin agak kurang cocok gitu misalnya gitu ya. Caption yang seperti itu agak kurang cocok. Artinya ketika nanti kita menyebarkan informasi menggunakan media sosial, itu akan sangat bergantung dengan audiensnya kita siapa. Jadi misal nih, kita ngomongin kalau TikTok itu kalau orang kita dulu ketika begitu kenal TikTok, ini ngapain sih joget-joget doang gitu ya, seolah-olah begitu. Tapi ternyata enggak nih, karena sekarang TikTok sudah menjadi media pembelajaran yang luar biasa juga gitu ya.
Dan itu benar-benar bisa kita terapkan bahwa ketika kita main TikTok itu bisa loh ada part-part yang kita untuk mengajarkan mereka. Misalnya ini kalau di perpus gitu ya, bagaimana sih nyari buku yang benar gitu ya istilahnya ya. Kalau kita pakai tulisan itu orang udah nyekip aja. Tapi ketika itu menjadi konten TikTok itu orang kemudian oh ternyata seneng ya. Mau ke perpus dengan istilahnya kayak flyer gitu mungkin orang tidak akan terlalu membaca. Tapi ketika itu sudah bagaimana kita nyamannya di perpustakaan kota misalnya itu kemudian membuat mereka. Jadi ya kita harus ikuti zaman gitu ya. Memang harus seperti ini yang kita lakukan. Nggak bisa enggak lagi. Gitu. Jadi pustakawannya emang harus punya strategi yang tepat buat mengikuti zaman itu, begitu kira-kira. Baik. Kelihatannya gampang, tapi kita akan coba bersama. Oke, Pak Nur, saya mau tanya yang terakhir barangkali. Kolaborasi semacam apa yang ideal kira-kira antara pemerintah Kota Yogyakarta, komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Yogyakarta, sivitas akademik yang ada di Kota Yogyakarta, dan warga Kota Yogyakarta untuk membentuk iklim literasi digital yang baik. Ini banyak banget nih. Sak kota masalahnya. Kira-kira bagaimana, Pak Nur? Jadi kalau kita lihat Kota Yogyakarta kan masih trennya adalah kota pelajar gitu ya. Kota pelajar gitu ya, sehingga ini menjadi memantik gitu ya, agar apa? Agar pelajar mahasiswa di Kota Yogyakarta itu memang kemudian gemar berliterasi gitu ya. Memang literasi ini menjadi sesuatu yang luas gitu ya, sesuatu yang luas. Kalau dulu perpustakaan tuh ya hanya buku saja kan, buku saja. Tapi ternyata ketika kita bicara literasi ini kan dari buku ini kemudian bisa menjadi apa gitu ya. Kita dengan buku ini kita bisa berbuat apa gitu misalkan di Kota Yogyakarta ini baru krisis sampah gitu ya. Nah, kemudian ketika kita habis membaca, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk menangani sampah gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi sesuatu yang berimbas, sesuatu yang mempunyai dampak langsung terutama di Kota Yogyakarta, sehingga semangat literasi ini gitu ya, semangat literasi ini menjadi semangat yang bersama-sama gitu ya, sama-sama baik semua masyarakat, termasuk tadi ada komunitas taman belajar masyarakat, ada kampung baca dan sebagainya. Ini menjadi ujung tombak sosialisasi terkait literasi yang ada di masyarakat. Dan kebetulan hari Sabtu kemarin kita Perpustakaan Kota juga ada forum bersama Kampung Baca dan Taman Baca Masyarakat gitu ya. Dan ini keliling ke beberapa taman baca dan alhamdulillah banyak yang bukunya juga banyak. Kemudian ada juga yang kemarin tuh ada tahu-tahu orang luar datang ke sini ngapain, mau pinjem buku gitu lah. Padahal itu perpustakaan levelnya kampung gitu. Ternyata ada orang luar juga yang pengen cari buku gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin ada konektivitas gitu ya, konektivitas antar taman baca, kampung baca dengan perpustakaan, termasuk kalau memungkinkan nanti juga dengan kampus. Ini ada kayak link library ya. Ibaratnya kita bisa lihat lah, bisa mantau sebenarnya di UMY ada buku apa gitu ya. Kemudian di perpustakaan lain ada buku apa, sehingga masyarakat dan juga mungkin pelajar dan mahasiswa juga tidak harus muter-muter ya, muter-muter nanti harus ke perpustakaan UMY, harus perpustakaan Grahatama Pustaka atau mungkin harus ke Puskot Jogja gitu ya. Nah, sehingga ketika ada sinergi antar perpustakaan ini, kita akan tahu, oh misalkan di Puskot Jogja ini kita pengen buku ini adanya di perpustakaan mana gitu ya. Iya, oke. Bu Novi dari kacamata Sivitas Akademika nih, kolaborasi yang ideal dari kacamata kampus. Mungkin ini bukan teoritis ya, ini fakta yang sudah terjadi di kami, gitu ya. Sebenarnya kami mempunyai perpustakaan keliling, Pak. Jadi keren. ya, jadi kami punya dua
2 armada perpustakaan keliling motor yang kita modifikasi ya. Ini hasil kolaborasi sebenarnya. Jadi kolaborasi antara Lazismu UMY dengan perpustakaan karena saat itu Lazismu kebetulan menang lomba begitu yang diselenggarakan oleh BI dan hadiahnya harus tidak boleh berupa uang. Kita harus membuat proposal. Proposal yang kita ajukan adalah perpustakaan keliling. Ya. Kemudian jadilah motor yang kemudian keliling. Kelilingnya kemana? Kelilingnya ke SD di sekitar UMY memang. SD-SD di sekitar UMY. Kemudian ada satu taman baca dan ada satu TPA. Ya, jadi itu kerjasamanya begitu. Kolaborasi dengan mahasiswa karena relawan yang akan bekerja di situ. Nah, ketika program itu sudah bagus begitu ya, banyak nih wilayah-wilayah lain yang minta. Tapi karena motor itu nggak bisa jauh-jauh ya, karena penuh dengan buku, ada 200 buku saat itu. Kemudian wilayahnya baru sekitar UMY saja. Karena program itu bagus begitu, ada CSR lagi nih, gitu ya. Kemudian dapatlah armada yang kedua. Jadi kita seperti non budgeter sebenarnya ya, karena kita mendapatkan CSR. Artinya kan ini kolaborasi begitu ya. Ketika armada yang kedua sudah ada, kita ini buku yang di armada 1 itu sudah berputar di sekolah itu begitu ya. Istilahnya udah kayak habis dibaca lah kalau setengah tahun begitu ya. Kita berkolaborasi dengan DPAD Provinsi DIY. Jadi buku kami meminjam selama 6 bulan dari sana, buku-buku yang tadinya di pojok baca, kemudian masuklah di perpustakaan keliling kami. Ini berputar. Ini 6 bulannya juga sudah selesai nih, sudah kita kembalikan. Jadi adanya kolaborasi yang seperti itu mungkin lebih kuat lagi. Nah, yang terbaru insya Allah gitu ya. Jadi di kami ini kan juga banyak sumber informasi yang tidak hanya kami yang punya begitu. Jadi kita punya hibah-hibah dari misalnya ya, kita ada buku dari Kedutaan Amerika yang bukunya itu pembelajaran bahasa Inggris yang sangat mudah diimplementasikan. Resources secara digital juga ada. Nah, itu juga kita kolaborasikan. Jadi kita melatih guru-guru dan juga relawan dari perpustakaan keliling itu untuk nantinya akan terjun kepada masyarakat. Termasuk dengan mahasiswa KKN. Jadi kami punya satu portal namanya baca.umyaCID, Muhammadiyah Membaca sebenarnya. Nah, buku-buku digital kami ini kita biasanya kita train kepada mahasiswa untuk membuat program literasi kepada mahasiswa yang akan KKN. Nah, KKN-nya mereka kan kemana-mana nih. Jadi dari resources yang kami punya, itu kami bukan kemudian langsung terjun ke masyarakat memang, tapi kami terjun kepada mahasiswa KKN kami sendiri, kemudian bahwa buku-buku yang kita siapkan secara e-book ya, kalau ini kan secara e-book. Begitu itu tidak buku kuliah, tapi buku untuk anak, novel remaja, buku untuk bapak-bapak, buku untuk ibu-ibu, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, ini akan kemudian mudah gitu. Jadi untuk membuat program kerja KKN itu kan mereka mungkin agak kesulitan ya. Ini sudah ada nih. Jadi itu cara kami untuk kemudian mencoba berkolaborasi dengan masyarakat luas agar tidak hanya dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika UMY saja. Mantap banget. Ya harapannya sih kita juga, karena kan kita nggak bisa jalan masing-masing ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah, komunitas, warga, Sivitas Akademika saling sokong, saling bergandeng tangan untuk membentuk ekosistem literasi yang menyenangkan, aman, dan memenuhi kebutuhan kita mengenai ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Tapi tentu dalam rambu-rambu yang harus kita pahamkan juga kepada masyarakat. Begitu. Dan Mas Nyoto mungkin sedikit, kalau mungkin tadi kita harus datang ke UMY gitu. Ya, kami sangat welcome untuk semua orang datang ke UMY, Pak. Jadi nggak apa-apa, bukan orang UMY pun kalau mau datang ke perpustakaan UMY itu kami sangat welcome. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah yang akan berkunjung, kemudian mencari belajar di sana gitu ya, outing class dan lain sebagainya gitu. Kami sangat welcome, silahkan datang ke UMY untuk menikmati informasi yang kami punya, resources yang kami punya. Iya. Oke. Wah, mantap banget. Terbuka untuk semua. Betul. Kalau komunitas lansia gitu datang bisa, Bu? Boleh, nanti ada pendampingnya khusus mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur, Bu Novi, perbincangan yang menyenangkan pada pagi hari ini. Awalnya mungkin tadi membahas literasi bagi generasi Z dan Alpha, tapi kemudian berkembang dan memang bagaimanapun juga mereka yang akan mengemban masa depan kita.
Sehingga bagi kita yang lebih dahulu ada, waduh, harus bisa memberikan rambu-rambu yang baik juga untuk mereka ketika merayakan literasi seperti yang saya bilang tadi. Baik, terima kasih Pak Nur, Bu Novi. Semoga sehat selalu warga Kota Yogyakarta yang tercinta. Demikian tadi podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan terus meningkatkan wawasan serta literasi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.